Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita dapat bertemu kembali di Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan Darul Arkam Gombara untuk melaksanakan pengajian rutin, yaitu tafsir Al-Jalalain di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam Gombara. Hari ini kita memasuki malam ke-15 Syawal 1446 Hijriah, yaitu malam Senin dan bertepatan dengan Ahad malam 14 April 2025 Miladiah. Adapun tema kita tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 36. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum kita memulai pengajian ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Kemudian kita baca doa bersama. Ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 36. Kita baca sama-sama dahulu. Ikuti saya. Sesudah saya, kalian baca bersama. Ya, silakan ya. Mari kita baca. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا wa qulna ihbitu
ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu walakum fil ard. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Saya akan jelaskan ini tajwidnya pertama kali ya dulu, yaitu pertama ayat fa'azallahuma. Nah, di situ ada mat tabi'i. Ya, ada fathah ma bertemu dengan alif. Ya, bertemu dengan alif, panjangnya itu 2 harakah atau 1 alif. Fa'azallahuma. Seperti juga asyaiton, ya, fathah ketemu alif, anha, fa akhrajahuma mimma kana. Kemudian kasrah bertemu ya sukun, ya fi. Kemudian dhamma ketemu waw sukun, ihbitu. Ini mat tabi'i. Kemudian yang kedua kata anha. Ya, ini nun mati bertemu dengan ha atau nun sukun bertemu dengan ha. Itu disebut izhar halqi. Jadi izhar itu dibaca terang, nunnya dibaca terang bertemu dengan ha. Ya, cara membacanya nun sukun dibaca terang, jelas dan pendek, tidak mendengung. Nah, itu disebut izhar halqi. Halqi itu kerongkongan. Kemudian yang ketiga mimma. Ya, di situ ada mim bertasdid. Itu disebut gunnah. Gunnah itu artinya berdengung. Ya. Jadi huruf mim dibaca berdengung. Mimma. Dibaca tasdid mimma. Kemudian yang keempat ba'dukum li ba'din. Nah, itu disebut izhar syafawi. Mim sukun ketemu lam, ba'dukum li ba'din. Ya, itu mim sukun berhadapan dengan huruf lam. Itu disebut izhar syafawi. Cara membacanya, mim disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Ya, ba'dukum. Kemudian yang kelima ada kata aduwu, ya aduwu walakum. Nah, itu ada waw berbaris tanwin ketemu waw. Ya, huruf waw yang berbaris tanwin, ya, wun, ya, bertemu dengan huruf waw, ya, waw. Itu disebut idgham bigunnah. Idgham itu artinya memasukkan, gunnah itu mendengung. Jadi cara membacanya huruf waw yang berbaris tanwin yaitu wun itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya. Jadi aduwu. Jadi itu menyatu itu wawnya, huruf waw. Atau ditasdidkan, ya ditasdidkan seperti 2 waw, aduwu dan mendengung. Kemudian yang keenam fil ardi, ya itu ada alif dan lam bertemu dengan huruf hamzah. Itu disebut izhar kamariyah. Izhar itu terang, kamariyah itu huruf sebangsa bulan. Cara membacanya huruf lam harus dijelaskan, ya, dibaca sukun
atau jelas diizharkan al. Kemudian yang ketujuh wa mataun i, wa mataun ila. Nah, itu ada tanwin bertemu hamzah. Itu disebut izhar halqi. Ya. Kemudian ilahin. Nah, ini terakhir ilahin. Hin itu mad arid lisukun. Mad itu panjang, arid tiba-tiba. Lisukun membaca dengan sukun, ya, mati. Ini mad tabi'i, yaitu huruf ha berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun, dan sesudahnya ada wakaf, ya, atau tempat berhenti. Ya. Cara membacanya itu ada 3. Pertama dibaca panjang 3 alif atau 6 harakah, atau sama dengan panjang mad wajib muttasil. Nah, ini lebih utama. Kemudian yang kedua dibaca panjang 2 alif atau 4 harakat, atau 2 kali panjang mad tabi'i. Nah, ini bacaan sedang. Kemudian yang ketiga dibaca 1 alif atau 2 harakat. Ini sama dengan 1 mad tabi'i biasa, bacaan yang pendek. Ya, kemudian terjemahnya, ya, saya dulu terjemahkan semuanya. Kemudian nanti kita terjemahkan satu persatu dengan mengikuti saya, ya. Saya dulu sendiri. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Artinya lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, yaitu di surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya, baik, kita terjemahkan bersama per kata. Ya. Saya dulu baru kalian ikuti. Fa'azal, nanti selesai saya baru kalian ikut. Fa'azallahuma syaitanu, maka setan menggelincirkan kalian berdua. Ya, silakan. Fa'azallahuma syaitanu, maka setan menggelincirkan kalian berdua. Ya. Anha, darinya. Ya, yang dimaksudnya di sini adalah buah pohon, ya, yang dilarang. Fa akhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan keduanya. Nah, jadi yang keduanya ini adalah Adam dan Hawa, ya. Allah mengeluarkan keduanya karena setelah digelincirkan oleh setan. Mimma kana fi, dari apa yang keduanya di dalamnya. Dari apa yang keduanya di dalamnya. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din, sebagian kalian bagi sebagian yang lain. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, bagi sebagian yang lain. Aduun, musuh. Walakum, dan bagi kalian. Fil ardi, di bumi. Mustaqarrun, tempat tinggal. Wa mata'un, dan kesenangan.
ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ya, sekarang nahwunya, kawaidnya, tata bahasa Arab, ya. Di sini pertama fa'azallahuma. Nah, di situ ada dua bahkan tiga kata, fa dan azalla dan huma. Jadi fa itu harfun atafik. Kata bantu untuk menyatakan atau kemudian azalla. Ya, azalla itu fi'lun madin, kata benda, kata kerja lampau, telah menggelincirkan. Huma itu di sini fa'ilnya adalah Allah, ya, dhamir mustatir, tidak nampak, jawazan, ya, takdiruhu huwa. Kemudian huma itu dhamir muttasil, ya, fi mahalli nasbin, maf'ulun bi. Kemudian as-syaitan, yang kedua syaitan itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian anha, itu ada dua, an dengan ha. An itu harfu jarrin, ha-nya itu isim majrur. Kemudian fa akhrajahuma, fa-nya itu harfu atfin, akhraja fi'lun madin, huma itu maf'ulun bih, ya. Mimma itu dua dari kata min dan ma. Min itu harfu jarrin, ma itu isim majrur. Kemudian kana, ya, kana itu fi'lun madin. Kemudian alifnya itu isim kana. Kemudian fihi, fi itu harfu jarrin, hi itu isim majrur. Kemudian wakulna, waw itu harfu ataf, kulna fi'lun madin, na-nya itu fa'il. Kemudian ihbitu itu fi'lun amr, ya, turunlah, dan wawnya itu fa'il. Kemudian ba'dukum itu mubtada mudhaf. Kemudian kumnya itu mudhafun ilaih. Li ba'din itu lamnya itu harfu jarrin, ba'din itu isim majrur, aduun itu kabarnya, ya. Walakum, wawnya itu harfu ataf, kemudian lamnya harfu jar, kumnya itu isim majrur. Kemudian fil ardi, fi-nya itu harfu jar, al ardu itu isim majrur. Mustaqar itu mubtada muakhar, ya. Kemudian wa mata harfu ataf, wa mata ma'tuf, ya. Kemudian ilahin, ilah harfu jar, hin isim majrur. Ya, bagi yang kelas atas, ya, itu sudah harus bisa pelajari itu nahwunya, ya, i'rabnya. Kemudian tafsirnya, ya, ini tafsir Al-Jalalain. Dalam ayat dikatakan fa'azallahumas syaitan. Itu ayat, ya, ayat dari surah Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahumas syaitan artinya lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Jadi setan ini adalah iblis, nenek moyangnya jin. Nah, Adam itu nenek moyangnya manusia. Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Jadi yang menggelincirkan ini adalah setan. Yang digelincirkan adalah Adam dan Hawa, fa'azallahuma. Kemudian ini tafsirnya, iblis ashabahuma wa fi qiraati fa'azallahuma. Ya, tafsirnya, jadi yang iblis yang menggelincirkan menurut satu qiraat azallahuma, artinya iblis menyingkirkan keduanya. Kemudian fa'azallahumas syaitanu anha, ya. Coba lihat anha. Anha itu an dan ha, ya. An itu dari, ha itu nya, darinya. Ya, fa'azallahumas syaitanu anha. Nah, dari tafsirnya itu
al-jannah. Jadi haknya itu al-jannah, nya surga. Jadi disingkirkan dari surga. Yang disingkirkan itu Adam dan Hawa. Yang menyingkirkan adalah setan. Nah, menyingkirkan sehingga Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Al-jannah bi anqala lahum. Ya, dengan mengatakan ihbitu. Ya. Ini setan ada perkataannya di surah yang lain. Di surah Toha. Di surah Toha ayat 120. Beliau mengatakan, yaitu iblis. Ya, iblis ini menggoda dengan mengatakan hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Ya, artinya maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian. Ya. Jadi ini maksudnya supaya Adam dan Hawa itu keluar dari surga. Jadi cara mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, dia bohongi. Ya, dia bohongi itu Adam dan Hawa dengan mengatakan kalau kamu mau kekal di surga, ya makan itu buahnya. Itu kamu dilarang mendekati supaya kamu tidak kekal. Makanya kalau kamu mau kekal, makan itu buahnya. Sehingga tergodalah Adam dan Hawa mau memakan karena kita mau kekal di dalam surga. Padahal kebalikannya. Jadi setan itu mengatakan sesuatu kebalikan, ya. Kalau dia bilang baik itu berarti buruk. Kalau dia bilang buruk itu berarti baik. Jadi kebalikan. Sehingga jangan kita tergoda. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Maka maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal. Jadi ini pohon bukan namanya pohon kekal, tetapi setan yang menamakan pohon kekal karena dianggap bisa kekal di dalam surga kalau memakan buahnya. Nah, itulah dia syajaratul khuldi, ya, atau pohon keabadian. Jadi khuldi itu abadi, kekal, keabadian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, surat Toha ayat 120. Kemudian di ayat yang lain juga setan juga bersumpah, ya. Di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 21, ya. Ya, bisa dicatat surah Al-A'raf ayat ke-21 surah wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Ya. Ia tidak lupa bersumpah. Ya, jadi ini setan bersumpah atas nama Allah. Ya, beraninya ini setan bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat. Ya, jadi maksudnya setan ini memberi nasihat, ya, supaya kekal di dalam surga. Ya. Nah, maka tergodalah Adam dan Hawa. Makanya dikatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ia tidak lupa bersumpah atas nama Allah bahwa mereka hanyalah hendak menyampaikan nasihat dan anjuran baik belaka. Jadi hati-hati dengan godaan setan, ya. Godaan setan itu yang berbisik-bisik dalam hati, mengatakan sesuatu yang buruk dengan baik dan mengatakan yang baik dengan buruk. Jadi lawan katanya, lawan kata. Ya, maka itu fa'akala minha. Ya, ini maksudnya Adam dan Hawa ini tergoda oleh nasihat setan yang bersumpah, apalagi dia bersumpah berani. Maka kedua Adam dan Hawa ini yang memakan daripada buah khuldi tersebut, pohon khuldi. Maka Adam dan Hawa pun memakan buahnya.
Nah, itu ada di surah Al-A'raf ayat 21. Kemudian al-ayat fa akhrajahuma mimma kana fi. Nah, ini di surah Al-Baqarah tadi ayat 36. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi artinya dan Allah mengeluarkan mereka. Fa akhrajahuma, mengeluarkan mereka, yaitu Adam dan Hawa. Nah, mimma kana fi, dari keadaan yang mereka alami semula. Yang alami semula itu berada di dalam surga. Jadi kampung kita ini sebenarnya surga, karena nenek moyang kita itu di surga. Maka kalau kita mau kembali kampung, ya harus kembali ke surga, karena disitulah kita berasal. Nenek moyang kita, seandainya Adam tidak diusir dari surga, maka kita semua berada di dalam surga. Tapi karena Adam diusir dari surga, sehingga anak cucunya semua dari kita ini ya berada di dunia sekarang. Fa akhrajahuma mimma kana fi, itu ayatnya. Dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula, yaitu di surga. Nah, yang maksud surga di sini minan naim, yakni dari nikmat surga. Ya, surga itu adalah tempat nikmat yang sesungguhnya. Nah, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan, hanya satu larangan, itu pada masa surganya Adam. Nanti surga yang akhirat itu tidak ada lagi larangan. Ini nikmatnya surga. Ya, maksudnya itu keluar dari nikmatnya surga. Maka Allah mengatakan wa qulna ihbitu. Ya, qulna ini kami berfirman, yaitu Allah. Ihbitu. Ihbitu, turunlah kalian. Berarti surga ini ada di atas, ya. Dunia ini ada di bawah. Ya, dunia ini tempat bersusah-susah, tempat bekerja keras. Tidak sama di surga tempat bersenang-senang. Jadi kalau mau bersenang-senang, ya bersusah-susah dahulu di dunia, nanti bersenang-senang kemudian di surga. Wa qulna ihbitu, maka turunlah kalian. Nah, ini ihbitu ada wawunya di situ. Ihbitu berarti banyak. Banyak itu lebih dari 2. Di situ ada 3. Pertama iblis, yang kedua Adam, yang ketiga Hawa. Jadi turunlah semua. Nah, kalian ini saling bermusuhan, ya, karena mau mengikuti kemauan setan, tidak mau mengikuti kemauan Allah, yaitu jangan dekati pohon itu, tapi Anda bahkan memakan buahnya. Ya. Jadi waqulna ihbitu, maka turunlah kalian. Ini tafsirnya di dalam tafsir Al-Jalalain, ilal ardi ay antuma mimma istamaltuma alaihi min zurriyatikuma. Nah, artinya maksudnya turun ke bumi, yaitu dunia yang ada sekarang ini, yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian itu. Ya, jadi nanti kalau ada anaknya, cucunya, itu sudah ada di bumi karena sudah turun nenek moyangnya. Kemudian ba'dukum, ya, ayat ini menyatakan ba'dukum, ihbitu ba'dukum, ya, menjadi musuh yang lain. Jadi saling bermusuhan di dunia ini antara iblis dan Adam dan Hawa itu bermusuhan, ya, karena iblis itu menggoda Adam untuk turun ke bumi, sehingga jadilah iblis itu menjadi musuhnya, dan dia akan goda kita semua, ya, goda semua anak cucunya dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Ya, itu setan mengelilingi kita untuk digoda. Yang tidak bisa digoda itu dari atas dan dari bawah. Kenapa? Karena kalau dari atas itu tempatnya kita berdoa,
ya, berdoa kepada Allah. Allah itu berada di atas. Dan kenapa tidak bisa menggoda kita dari bawah? Karena dari bawah itu tempat kita bersujud, ya, bersujud kepada Allah, sehingga setan tidak mampu menggoda. Jadi kalau kita tidak berdoa, tidak menyembah Allah ke atas dan tidak bersujud kepadanya ke bawah, nah itu berarti setan mampu menggoda kita. Kalau tidak menyembah dan bersujud, berdoa dan bersujud. Ba'dukum, ya, menjadi musuh bagi yang lain. Ya. Ba'du zuriyah, tafsir disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya. Jadi nanti di bumi ini sudah saling memusuhi. Jangankan beda negara, beda agama, ini satu saudara kandung, yaitu Kabil dan Habil. Ya, itu bermusuhan, padahal mereka satu bapak dan ibu, Adam dan Hawa, tapi mereka bisa bermusuhan. Kemudian, ya, jadi itu tafsirnya ba'dukum, disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya. Ya, di sini saling bermusuhan, saling menganiaya antara satu dengan yang lainnya, seperti Kabil menganiaya Habil adiknya. Kemudian al-ayat liba'din aduun, ya, menjadi musuh bagi yang lain. Nah, ini artinya walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi. Ya, ini tempat kita di bumi, ya, tempat saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mempersaudarakan kita. Ya. Karena innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kalian yang beriman ini bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Seperti satu batang tubuh, apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut sakit. Seperti demam, ya, kalau demam itu semua ikut merasa sakit, bukan satu anggota badan saja. Begitu juga kita umat Islam. Kalau ada yang dizalimi, kita juga merasa ikut dizalimi. Seperti apa yang terjadi di Palestina. Kita tidak boleh bermasa bodoh. Kita harus ikut prihatin. Paling tidak mendoakan saudara kita. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Malam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli sesama orang muslim, yaitu seagama Islam, maka dia bukan kelompok mereka, yaitu bukan orang Islam. Jadi orang Islam itu saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Kemudian walakum fil ardi mustaqarrun, ya, kalian dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi, yaitu maudhi'u qarar, artinya tempat menetap. Jadi selama kita hidup ini, ya, tempat kita menetap di dunia. Nanti setelah kita mati, ya, bukan lagi di dunia, tapi di akhirat. Maka persiapkanlah hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di akhirat. Karena itu hidup yang abadi, hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal, dan menentukan nasib baik atau buruk, surga atau neraka. Kalau di dunia ini, ya, hidup sementara, kadang baik, kadang buruk, ya. Tidak baik terus dan tidak buruk terus. Tetapi jangan kita tergoda oleh kenikmatan dunia yang sangat singkat lalu lupa kesenangan akhirat. Kemudian al-ayat wa mataun, ya, itu mataun dan kesenangan. Matat tamatta'u tatamta'una bihi min nabatiha, berupa hasil tumbuh-tumbuhan yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati. Jadi dunia juga ini tempat bersenang-senang,
yaitu berupa tumbuh-tumbuhan yang kita bisa nikmati hasilnya. Nah, itu juga termasuk tempat kesenangan, tapi kesenangan sementara sampai ajal tiba. Ya. Nah, ilahin, yaitu ada ilahin sampai waktu yang tertentu. Waktu tertentu itu waktu kematian atau waktu setelah dunia kiamat. Waktul qada'i ajalikum, ya, maksudnya hingga saat datangnya ajal kalian. Ya, jadi marilah kita isi kehidupan kita di dunia ini dengan sungguh-sungguh beramal, ya, bertakwa, beribadah dengan tekun, ya, hidup dengan tenang, hidup dengan beramal saleh, yang menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ya, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menegur, ya, saling membantu. Nah, itulah kehidupan di dunia sebelum ajal menjemput kita. Karena kalau ajal sudah menjemput kita, tidak mungkin akan kembali lagi ke dunia. Walaupun kita menangis-nangis, terseduh-seduh, minta untuk kembali walaupun sedetik, tidak ada lagi kesempatan. Inilah kesempatan kita di dunia hidup untuk beramal. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita amalkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu ilmu nanti bisa bermanfaat kalau diamalkan. Ya, kalau ilmu tidak diamalkan, itu sia-sia. Baik, mari kita baca doa sebelum menutup pengajian ini. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa huznina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.